Tahukah Anda, apakah keperluan terbesar manusia? Keperluan terbesar manusia adalah bernafas. Kita semua pasti setuju bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bernafas. Kerohanian kita pun juga demikian. Jangankan bertumbuh, bertahan saja tidak akan bisa tanpa adanya doa. Berdoa bukan hanya sebatas meminta-minta kepada Allah. Berdoa adalah menghirup Allah masuk ke dalam roh manusia. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa manusia memiliki 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian paling luar yang dapat dilihat dan disentuh. Jiwa adalah bagian di dalam batin manusia untuk berpikir, merasakan, dan memilih. Lalu bagian yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia adalah roh. Melalui roh ini, manusia dapat berkontak dengan Allah dan menerima Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah roh. Karena itu dia bisa masuk ke dalam roh manusia. Sama seperti ketika bernafas, manusia menghirup oksigen ke dalam tubuhnya. Berdoa pun demikian, yaitu menghirup Allah. Karena itu, manusia tidak dapat berdoa seminggu sekali atau sebulan sekali. Jika demikian, manusia akan jauh dari Allah. Apa maksudnya jauh dari Allah? Ini berarti manusia tidak mendapatkan Allah, dan Allah tidak mendapatkan manusia. Satu-satunya jalan bagi manusia untuk mendapatkan Allah dan membiarkan Allah mendapatkan manusia adalah berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Hanya dengan berdoalah manusia bisa hidup dan bertumbuh dalam penghidupan rohaninya. Tuhan, doa adalah nafasku. Aku mau hidup dan bertumbuh melalui berdoa setiap hari dan mendapatkan dirimu. Amin. Nah, bagaimana berdoa yang benar? Pertama, tidak perlu pamer. Mari kita membuka Alkitab dalam Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya ialah bahwa bila kita berdoa, tidak perlu pamer atau supaya dilihat orang bahwa kita berdoa. Misalnya, jika memang kita sedang di rumah, kita bisa masuk ke kamar untuk berdoa. Tapi, bila kita sedang ada di tempat yang ramai, kita bisa juga berdoa dalam hati loh. Yang penting tidak pamer kalau kita sedang berdoa. Yang kedua, jangan ada kemarahan terhadap siapapun. Mari kita buka Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jika kita sedang marah pada seseorang, maka berdamailah dahulu sebelum kita berdoa. Bagaimana kita bisa minta pengampunan kepada Allah, sedangkan kita
belum mengampuni orang yang bermasalah dengan kita. Yang ketiga, berdoa jangan bertele-tele. Mari kita buka Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, berdoa tidak perlu kata-kata yang bertele-tele, tetapi sampaikanlah apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur. Nah, yang keempat adalah berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Setiap doa yang kita naikkan ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Dia adalah Imam Agung kita yang membawa setiap doa permohonan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kepada kami berdoa dengan benar dan mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.